Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hernanda dengan NIM 124101999 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akan membahas dengan memulainya melalui kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Pertama, apa sih kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam tersebut? Dalam Islam, alam semesta bukan hanya sekedar objek studi, tetapi juga sebagai sumber utama ilmu, sarana mengenal Allah, ladang amal bagi manusia sebagai khalifah, dan cerminan kekuasaan serta kebijaksanaan Sang Pencipta. Memahami kedudukan alam semesta ini akan membentuk manusia yang beriman, berilmu, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah, sekarang tentang manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia itu makhluk paling hebat ciptaan Allah yang diberi tugas sebagai pengelola bumi, tetapi tetap harus taat kepada Allah. Kita punya pilihan untuk menjadi baik atau buruk. Jadi, pendidikan Islam ini membimbing kita agar memanfaatkan keistimewaan ini untuk menjadi yang terbaik melalui ilmu dan amal soleh. Baiklah, selanjutnya ini ialah tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam itu sangat penting dan sangat mulia. Ibaratnya, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Mencari ilmu adalah perintah Allah dan termasuk ibadah. Ilmu membantu kita mengenal Allah melalui ciptaannya seperti alam semesta dan firman-Nya Al-Quran. Ilmu juga akan menjadi bekal untuk menjalani hidup dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Juga ilmu ini bisa membuat seseorang menjadi tinggi derajatnya di mata Allah. Ilmu juga dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Jadi, dalam Islam, belajar itu wajib dan dianjurkan karena membuka wawasan, mendekatkan diri kepada Allah, dan membuat hidup kita lebih baik dan bermanfaat. Jadi, ketiganya ini, alam, manusia, dan ilmu, memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam kerangka pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya perlu kita ketahui mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah proses sadar dan terencana untuk membentuk manusia secara utuh jasmani, akal, ruhani, agar tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa dan khalifah di bumi yang bertanggung jawab. Pendidikan Islam ini adalah segala upaya untuk mengajarkan, melatih, membimbing manusia agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Ini mencakup tentang Allah, Rasul, Al-Quran, Sunnah, serta nilai-nilai hukum-hukum Islam lainnya. Pendidikan Islam itu sendiri membimbing manusia agar menjadi anak muslim yang baik dan bertanggung jawab dalam segala hal, beberapa berdasarkan ajaran Islam. Intinya adalah menjadikan manusia dekat dengan Allah dan bermanfaat di bumi. Next, tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam Next, tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam punya dua landasan utama. Yang pertama, dasar ideal. Dasar ideal ini adalah nilai-nilai utama dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Keduanya menjadi sumber kebenaran dan pedoman dalam merencanakan pendidikan Islam.
Para ulama juga mengembangkan pemikirannya berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui ijtihad, yaitu berpikir sungguh-sungguh. Yang kedua adalah dasar operasional. Dasar operasional ini adalah aturan dalam hukum yang berlaku di suatu negara yang memungkinkan pendidikan Islam berjalan di Indonesia. Yang kedua adalah dasar operasional. Dasar operasional ini adalah aturan dan hukum yang berlaku di suatu negara yang memungkinkan pendidikan Islam itu berjalan. Di Indonesia, dasarnya antara lain ada beberapa, seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah, termasuk melaksanakan pendidikan agama Islam. GBHN itu yang dulu mendorong pengembangan kehidupan beragama termasuk melalui pendidikan Islam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui pendidikan keagamaan sebagai jalur pendidikan yang sah. Intinya, pendidikan Islam dibangun di atas nilai-nilai abadi dari Al-Quran dan hadis serta dilegalkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah objek dan ruang lingkup pendidikan Islam. Objek pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini seperti peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah objek formal seperti perbuatan yang mendidik dan bertujuan untuk mengembangkan dan mengarahkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Islam atau aspek-aspek yang dikaji dan dilakukan, seperti yang satu, perbuatan mendidik atau tindakan guru dalam mengajar dan membimbing. Yang kedua, peserta didik atau individu yang menjadi sasaran pendidikan. Yang ketiga, dasar dan tujuan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai landasan membentuk muslim beriman, bertakwa, berakhlak dan taat, dan serta menjaga persatuan. Yang keempat, pendidik atau guru, ustazah, dan pihak yang melaksanakan pendidikan. Yang kelima, materi, yaitu bahan ajar ilmu agama Islam. Yang keenam, media atau sarana penyampaian ilmu dan perangsang pembelajaran. Yang ketujuh, metode atau cara pengembangan potensi peserta didik. Yang kedelapan, evaluasi, yaitu penilaian hasil belajar terhadap murid. Yang kesembilan, lingkungan sekitar, yaitu kondisi yang mempengaruhi hasil pendidikan. Setelah objek dan lingkungan pendidikan Islam selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan Islam. Baik, setelah objek dan ruang lingkup pendidikan Islam selanjutnya, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu membimbing anak menjadi orang yang dekat dengan Allah, berakhlak mulia, pintar dan bermanfaat, mengemban tugas di bumi dengan baik. Jadi intinya itu, pendidikan Islam ini membentuk manusia yang soleh, baik hubungannya dengan Allah, dan soleh sosial, baik hubungannya dengan sesama dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam itu ya memiliki beberapa hal. Di antaranya membangun kepribadian dan mental, membebaskan martabat manusia, mengemban ilmu pengetahuan, melestarikan dan mengembangkan budaya, menjaga fitrah anak. Manfaat mempelajari pendidikan Islam yaitu meningkatkan pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya, memperkuat iman dan memperluas wawasan. Selanjutnya, mempersiapkan masa depan, mendapatkan derajat yang tinggi, menjadi lebih bermanfaat. Jadi, kesimpulannya ialah pendidikan Islam berfungsi sebagai holistik, tidak hanya mencerdaskan akal tetapi juga membentuk kepribadian muslim. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan Islam berfungsi holistik, tidak hanya
mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kepribadian muslim yang kuat, berakhlak mulia, berilmu dan bertanggung jawab, serta menjaga fitrah keimanan peserta didik. Mempelajari pendidikan Islam memberikan manfaat dunia dan akhirat dengan meningkatkan pemahaman agama, ilmu pengetahuan, dan derajat di sisi Allah. Selanjutnya tentang tugas pendidikan dalam filsafat pendidikan. Jadi yang pertama, tugasnya ialah mengkaji hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan bertugas untuk mempertanyakan dan menganalisis apa itu pendidikan sebenarnya. Ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep seperti belajar, mengajar, kurikulum, sekolah, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Filsafat berusaha memahami makna terdalam dan esensi dari praktik pendidikan tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan ideal pendidikan. Berdasarkan pemahaman tentang hakikat manusia, masyarakat, dan nilai-nilai, filsafat pendidikan bertugas untuk merumuskan tujuan-tujuan ideal yang ingin dicapai melalui pendidikan. Tujuan ini biasanya bersifat individual maupun sosial. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi sistem pendidikan. Filsafat pendidikan secara kritis menganalisis dan mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Ini mencakup kurikulum, metode pembelajaran, peran guru dan siswa, struktur sekolah, dan kebijakan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan serta memberikan landasan untuk perbaikan. Yang keempat, menyediakan kerangka konseptual. Filsafat pendidikan menyediakan kerangka konseptual dan teori-teori yang dapat digunakan untuk memahami dan membantu praktik pendidikan. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan yang lain-lain menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Yang kelima adalah mengkaji nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Filsafat pendidikan secara mendalam mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik pendidikan. Hal ini termasuk pertanyaan tentang apa yang benar dan salah dalam pendidikan, bagaimana memperlakukan siswa secara adil, dan bagaimana menanamkan nilai-nilai moral. Baik, yang terakhir, menghubungkan teori dan praktik. Filsafat pendidikan berusaha untuk menjadi jembatan jurang antara teori dan praktik pendidikan dengan menganalisis asumsi-asumsi filosofis yang mendasari praktik. Filsafat membantu para pendidik untuk merefleksikan tindakan mereka dan mengembangkan praktik yang lebih koheren dan bermakna. Setelah tugas dalam pendidikan filsafat, selanjutnya ada fungsi pendidikan dalam filsafat pendidikan, yaitu 1. Pembentuk karakter dan moral. Salah satu fungsi utama pendidikan dari perspektif filosofis adalah pembentukan karakter dan pengembangan moral peserta didik. Pendidik dianggap memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Yang kedua adalah pengembangan rasionalitas dan kritis. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan berpikir kritis. Ini memungkinkan individu untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, sosialisasi dan pewaris budaya. Pendidikan berfungsi sebagai sarana sosialisasi yang bertujuan memungkinkan individu untuk memahami dan mengintegralisasi norma, nilai, dan tradisi masyarakat. Pendidikan juga berperan dalam pewaris budaya dan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, sebagai pengembangan potensi individu. Filsafat pendidikan menekankan fungsi pendidikan dalam mengembangkan potensi unik dan setiap individu, intelektual, emosional, fisik, kreatif. Pendidikan idealnya memfasilitasi pertumbuhan holistik dan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah persiapan untuk kehidupan dan kewarganegaraan. Pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan di masyarakat
dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini mencangkup pengembangan keterampilan sosial, pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Selanjutnya, transformasi sosial. Beberapa aliran filsafat pendidikan melihat pendidikan sebagai kekuatan untuk transformasi sosial. Pendidikan dapat digunakan untuk mengkritisi ketidakadilan, mendorong perubahan sosial yang positif, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Singkatnya, dalam filsafat pendidikan, tugas pendidikan adalah untuk memahami, merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep dan praktik pendidikan secara mendalam. Fungsinya adalah untuk membentuk karakter, mengembangkan akal kritis, mensosialisasikan individu, mengembangkan potensi, mempersiapkan kehidupan, dan bahkan mentransformasi masyarakat. Filsafat pendidikan memberikan landasan pemikiran yang kuat bagi upaya-upaya pendidikan yang lebih bermakna dan efektif. Selanjutnya, pengertian kurikulum pendidikan Islam, asas-asas kurikulum pendidikan Islam, dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara bahasa, kurikulum awalnya berarti jarak tempuh, pelari. Dalam pendidikan Islam, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang didasarkan pada ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis untuk membimbing peserta didik mencapai tujuan pendidikan Islam. Perlu kita ketahui, poin penting dari kurikulum ini ialah: 1. Sebagai dasar agama, Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk mempelajari segala sesuatu yang menjadi landasan kurikulum, contohnya perintah sholat sejak usia dini. Yang kedua, pengembangan konsep. Pengertian kurikulum terus berkembang dari sekedar daftar mata pelajaran menjadi lebih luas dan modern. Yang ketiga, kekhasan kurikulum pendidikan agama Islam, mengutamakan tujuan dan moral atau tauhid sesuai kodrat manusia, menjawab perubahan sosial, menggunakan metode dinamis, materi sesuai tingkat, mengembangkan dimensi intelektual, emosional, dan spiritual secara seimbang, serta menghindari pemahaman agama yang sempit. Pengertian kurikulum berdasarkan fungsi bisa berupa program studi, konten, kegiatan berencana, hasil belajar yang diinginkan, transfer budaya, pengalaman belajar, atau serangkaian tugas untuk mencapai tujuan. Intinya, kurikulum pendidikan Islam adalah rencana pembelajaran Islam yang dinamis dan holistik, berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta bertujuan untuk membentuk muslim yang beriman, berakhlak, berilmu, dan bermanfaat. Baik, yang selanjutnya tentang asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas adalah dasar fundamental yang mengarahkan tujuan dan hukum pokok tindakan. Kurikulum pendidikan Islam berdasarkan ajaran Al-Quran, hadis, ijma, dan lain-lain. Baik, berikut asas-asas kurikulum secara umum dan relevansinya dalam pendidikan Islam. 1. Asas filosofis. Asas filosofis adalah menentukan arah pendidikan berdasarkan pandangan hidup. Dalam pendidikan Islam, filosofinya adalah ajaran Islam itu sendiri yang menentukan tujuan pembentukan muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, asas sosiologis, menentukan materi yang dipelajari sesuai kebutuhan masyarakat, budaya, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam pendidikan Islam, ini berarti memasukkan materi yang relevan dan konteks sosial dan perkembangan zaman, namun tetap terdapat nilai-nilai Islam. Yang ketiga, asas organisatoris, berkaitan dengan cara menyusun materi pembelajaran agar mudah dikuasai peserta didik. Dalam pendidikan Islam, ini berarti mengorganisir materi agama secara efektif dan terintegrasi dengan disiplin ilmu lain dan yang relevan. Yang terakhir adalah asas psikologis, memperhatikan teori-teori psikologi tentang latar belakang dan tingkah laku manusia. Dalam pendidikan Islam ini berarti memahami karakteristik peserta didik, tahap perkembangan mereka,
dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan psikologi anak agar perilaku mereka berubah ke arah yang positif sesuai dengan ajaran Islam. Intinya, kurikulum pendidikan Islam dibangun di atas filosofi Islam, memperhatikan kebutuhan sosial, mengorganisir materi secara efektif, dan mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik agar tujuan pendidikan Islam tercapai. Selanjutnya, kriteria kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam harus melestarikan nilai Islam yang abadi, sambil mengembangkan konfigurasinya sesuai zaman. Baiklah, kriteria kurikulum pendidikan agama Islam yang baik meliputi 1. Berbasis ajaran Islam murni, yaitu menggali hakikat agama Islam dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus salih. Yang kedua, global dan holistik, yaitu memperhatikan aspek intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual peserta didik dengan fokus pada pembentukan karakter. Yang ketiga, relevan dengan kehidupan, yaitu mendorong penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, inklusif, yaitu memperhatikan seni, kegiatan sosial, kebugaran, keterampilan, dan bahasa asing. Yang kelima, berpusat pada peserta didik, mempertimbangkan minat, kemampuan, kebutuhan individu, serta masalah masyarakat. Yang keenam, mengutamakan agama dan akhlak. Nilai agama dan akhlak mewarnai seluruh komponen kurikulum. Yang ketujuh, cakupan luas, yaitu meliputi aspek spiritual, intelektual, psikologis, sosial, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yang kedelapan yaitu integratif, yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Yang kesembilan, komprehensif dan adaptif, materi yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mempertimbangkan lingkungan serta budaya. Yang terakhir ialah menghindari dikotomi ilmu, yaitu tindak memisahkan secara kaku antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi intinya, kurikulum pendidikan Islam yang baik berakar pada ajaran Islam, relevan dengan perkembangan zaman, holistik dalam mengembangkan potensi siswa, dan adaptif terhadap kebutuhan individu masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Pertama, pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan itu seperti benda-benda, orang, atau cara-cara yang digunakan guru untuk membantu murid agar lebih mudah dan seru dan pencapaian tujuannya itu tercapai. Peran alat pendidikan dalam belajar yaitu memperlancar pembelajaran, seperti jembatan yang menghubungkan guru dengan murid dan materi pembelajaran, membuat lebih efektif, membantu murid lebih cepat mengerti materi yang diajarkan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan, melatih murid berpikir secara kritis, berbicara, dan bekerja sama. Yang terakhir, membuat lebih menarik, membuat murid lebih semangat dan termotivasi untuk belajar sendiri. Intinya, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang membantu guru untuk membuat pelajaran lebih mudah dipahami, menarik, dan melatih berbagai keterampilan murid. Oke, selanjutnya mari kita sederhanakan jenis-jenis alat pendidikan di sekolah formal atau di luar sekolah non formal. Pendidikan formal atau sekolah yaitu apa sih itu? Pendidikan itu terstruktur, punya tingkatan seperti SD, SMP, SMA, kuliah, kurikulum resmi, guru terlatih, ada ujian dan dapat ijazah. Itu termasuk pendidikan formal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai secara bertahap. Tingkatannya apa saja? Dari sekolah dasar kelas 1 sampai 6, pondasi pengetahuan.
menengah yaitu SMP sampai SMA, yaitu pendalaman materi, tinggi atau kuliah, spesialisasi ilmu. Yang keempat, profesi, yaitu pelatihan khusus untuk pekerjaan seperti hukum, dokter, dan teknik. Yang selanjutnya, vokasi, yaitu fokus keterampilan kerja. Yang selanjutnya, PAUD, pendidikan anak sebelum SD. Yang terakhir, kejuruan atau teknologi, pelatihan teknis untuk kerja. Itu adalah beberapa yang termasuk tingkatan-tingkatan pendidikan secara formal atau sekolah. Selanjutnya, pendidikan non-formal atau luar sekolah. Apa sih pendidikan non-formal itu? Pendidikan di luar sekolah bisa terstruktur atau tidak selalu berjenjang atau dapat ijazah resmi. Contohnya, kursus, pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan TPA. Ciri-cirinya adalah fleksibel waktu dan tempat, tidak terkait kurikulum formal, fokus pada penguasaan keterampilan atau pengetahuan tertentu, bisa belajar sepanjang hidup, serta bertujuan praktis untuk sehari-hari atau pekerjaan. Contohnya adalah kursus bahasa, pelatihan kerja, seminar, workshop, serta belajar online sendiri. Intinya seperti ini. Misalnya formal atau sekolah itu belajar teratur dengan aturan dan tingkatan yang jelas. Sedangkan non-formal atau luar sekolah itu belajarnya lebih bebas, fokus pada apa yang dibutuhkan dan diminati. Namun, keduanya ini sama penting untuk mengembangkan diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik, seperti yang diajarkan dalam agama kita. Selanjutnya, yang akan kita bahas ialah hakikat alat pendidikan untuk karakter dan kompetisi. Alat pendidikan bukan cuma benda, tapi juga tindakan dan situasi yang disengaja dibuat guru untuk mencapai tujuan mendidik. Jenis alat pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu material dan non-material. Material ialah benda-benda yang membantu belajar seperti papan tulis, proyektor, spidol, kapur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu yang non-material ialah keadaan atau tindakan guru yang disengaja, seperti aturan kelas, pujian, hukuman yang mendidik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peran alat pendidikan dalam pembentukan karakter. Karakter adalah penilaian diri, hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta perilaku berdasarkan nilai agama dan hukum. Karakter dibentuk oleh lingkungan, terutama pendidikan. Guru yang berperan membimbing siswa tidak hanya tahu teori, tapi juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilai baik agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Peran alat pendidikan dalam pembentukan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dasar dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Alat pendidikan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, memberi alasan. Contohnya, penggunaan lembar kerja siswa atau LKS dengan pendekatan STEM dan model pembelajaran berbasis masalah PBL dengan bantuan animasi terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Media animasi membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Intinya, alat pendidikan baik benda maupun guru sangat penting dalam membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab serta mengembangkan kompetensi mereka, terutama kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekarang tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi itu seperti cara guru melihat dan memahami hasil belajar murid untuk tahu apakah pembelajaran sudah berhasil dan bagaimana caranya agar murid bisa mencapai tujuan belajar. Evaluasi dilakukan tidak hanya sekali, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas belajar terdapat beberapa hal, yaitu
Jadi, peran evaluasi itu untuk melihat keberhasilan, untuk mengetahui kekurangan, untuk memperbaiki cara pembelajaran. Selanjutnya, untuk memberikan informasi berharga, untuk menyesuaikan cara mengajar, serta untuk memberi umpan balik ke murid. Intinya, evaluasi itu seperti cermin bagi guru dan murid untuk melihat proses belajar. Dengan evaluasi, guru bisa memperbaiki cara mengajar dan murid bisa meningkatkan hasil pembelajarannya, sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya, hubungan alat pendidik dan evaluasi. Alat pendidik itu seperti pembantu guru dalam mengajar, misalnya membuat video, komputer, alat peraga. Alat-alat ini juga sangat membantu guru dalam melakukan evaluasi, yaitu penilaian hasil belajar murid yang lebih baik. Kenapa alat pendidikan penting untuk evaluasi? Baik, jawabannya untuk membuat materi lebih jelas. Alat bantu membuat murid lebih mudah mengerti sehingga guru bisa menilai pemahaman mereka dengan lebih cepat. Baik, kita akan melanjutkan tentang pengertian dan hakikat pendidik di Indonesia. Di Indonesia, pendidik seperti guru, dosen, konselor itu sangat penting. Mereka adalah orang yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan murid agar pintar dan berkembang jadi orang baik. Hakikat pendidik, pendidik bukan cuma penyampaian pembelajaran, tetapi juga pembimbing, teman belajar, penyemangat, dan contoh bagi murid. Mereka harus paham banyak hal tentang pendidikan, termasuk cara anak belajar dan bagaimana membuat suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Selanjutnya, kemampuan pendidik yang paling penting meliputi 4 aspek. Yang pertama, paham materi, menguasai pembelajaran dengan baik dan bisa menjelaskan dengan mudah. Yang kedua, pandai mengajar, bisa mengatur kelas, membuat belajar jadi seru dan memotivasi murid. Yang ketiga, pandai bergaul, bisa berhubungan baik dengan murid, guru lain, dan orang tua murid. Yang keempat, mau belajar terus-menerus, harus bisa menggunakan teknologi dan terus mengembangkan cara mengajar yang lebih baik. Baik, sekarang tentang tantangan pendidik zaman sekarang. Pendidik harus pintar menggunakan teknologi dalam mengajar dan juga membantu murid memahami nilai-nilai baik di tengah perubahan zaman. Pendidikan sekarang tidak hanya soal pintar pembelajaran, tapi juga membentuk karakter yang mulia dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Intinya, pendidikan di Indonesia punya peran besar untuk mencerdaskan dan membentuk karakter murid agar menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, dan mereka harus terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, hakikat peserta didik dan perannya dalam belajar. Murid itu bukan cuma penerima ilmu, tapi juga pemain aktif dalam belajar mereka sendiri. Mereka punya hak untuk apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Murid sebagai pemain aktif. Murid zaman sekarang harus aktif, kreatif, dan suka bertanya. Mereka ikut menentukan apa yang mau dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia luar. Murid zaman sekarang pentingnya pengembangan diri yang lengkap. Belajar itu bukan cuma soal pelajaran di kelas, tapi juga mengembangkan diri secara keseluruhan, seperti pintar bersosialisasi, mengelola emosi, dan punya karakter yang baik. Murid harus punya kesempatan mencari bakat dan minatnya, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi yang baik. Murid juga harus ikut berperan dalam pembelajaran. Murid harus dilibatkan dalam belajar. Mereka bisa ikut merencanakan pembelajaran, menentukan tujuan belajar, dan aktif dalam kegiatan belajar. Kalau murid merasa punya andil dalam belajarnya, mereka akan lebih semangat dan termotivasi. Mereka sesuai minat bakat, belajar sesuai minat bakat belajar sesuai minat bakat juga membuat hasil belajar lebih maksimal dan menyenangkan. Selanjutnya,
pendidikan di Indonesia harus adil dan beragam. Pendidikan di Indonesia harus adil dan beragam. Setiap murid itu unik, mempunyai latar belakang, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda. Jadi, pendidikan di Indonesia harus adil dan beragam. Setiap murid itu unik, punya latar belakang, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda. Jadi, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan murid masing-masing. Caranya dengan menggunakan metode belajar yang beragam, seperti belajar proyek, belajar kelompok, dan belajar menggunakan teknologi. Intinya kayak gini, murid adalah pemain utama dalam belajarnya sendiri. Pendidik harus memberikan kesempatan yang luas bagi mereka untuk berkembang secara utuh sesuai dengan potensi dan minatnya, dengan cara belajar yang beragam dan adil bagi semuanya. Yang terakhir yang tak kalah penting ialah hubungan guru dan murid dalam belajar yang efektif. Hubungan baik antara guru dan murid itu sangat penting agar belajar jadi seru dan bermakna. Peran guru sebagai menciptakan suasana nyaman dan mendukung agar murid merasa dihargai, menjadi pembimbing yang membantu murid menentukan solusi saat belajar, merancang pelajaran yang menarik dan memotivasi, dan terakhir, memberi kesempatan murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Lanjut, peran murid terbuka dengan ilmu baru, aktif bertanya dan diskusi. Yang terakhir, mencari tahu lebih banyak tentang pembelajaran. Lalu, manfaat baik hubungan guru dan murid, yaitu belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Murid jadi tidak mudah stres saat belajar. Proses belajar jadi lebih cepat, murid dan murid merasa dihargai. Yang keempat, kerjasama antara guru dan murid membuat belajar lebih efektif. Yang kelima, guru harus menjadi contoh baik dalam perilaku dan moral, sehingga karakter murid juga ikut terbentuk dengan baik. Intinya seperti ini. Kalau guru dan murid punya hubungan yang baik, saling mendukung, bekerja sama, maka belajar akan jadi lebih efektif, menyenangkan, dan membentuk karakter murid menjadi lebih baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.